Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga pada saat sekarang ini, di hari yang baik dan di tempat yang mulia ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki dan menghayunkan tangan, datang ke rumah Allah, memenuhi undangan Allah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan selama ini, yang sedang kita lakukan saat sekarang ini, maupun yang akan kita laksanakan nantinya, dinilai sebagai amalan soleh dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri khatib pribadi dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kata Allah, karena bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini mempunyai aturan, dan aturan itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kamu tidak akan mendapati kesesatan di dalam hidupmu. Tapi manakala sebaliknya, maka justru yang akan kamu dapati adalah kesesatan. Itulah kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, mulai daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan dari Allah bisa berupa melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Ketika seorang muslim melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah.
ketika seorang muslim meninggalkan yang dilarang oleh Allah karena Allah meninggalkannya, maka dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan perintah Allah, baik di dalam Al-Quran maupun perintah Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, meliputi dua hal. Yang pertama adalah ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Seperti sholat kita contohkan, sholat yang wajib kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Namun dibalik daripada sholat yang wajib tersebut, Allah juga menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, ada 4 ibadah sunnah yang barangkali tidak semua orang mampu dan mau melaksanakannya, ataupun kalaupun mau melaksanakannya hanya ada dalam momen-momen tertentu saja. Inilah amalan yang nilainya ringan dilakukan, mudah dikerjakan, namun mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan sunnah itu? Pertama adalah zikir dan sholawat. Zikir memang di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Bahkan orang yang berzikir itu adalah bukan hanya dia berdiri, duduk dan berbaring saja. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin, kita mesti disuruh untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Dalam hadis qudsi yang lain juga disebutkan oleh Nabi, ketika seorang hamba mengingat Allah dengan dalam satu jengkal, maka Allah akan mengingat dia dalam satu depa. Seketika seorang hamba mengingat Allah dalam satu depa, maka Allah pun akan mengingat dia dalam keadaan berlari atau dalam keadaan berjalan. Ketika seorang hamba berjalan menuju Allah dengan mengingat Allah, maka Allah pun akan berlari menuju hamba tersebut. Apa maknanya? Ketika seorang hamba ingat kepada Allah dengan zikir yang dilakukannya, dengan perintah yang dikerjakannya, yakinlah Allah pun akan lebih mengingat dia dalam keadaan situasi dan kondisi apapun yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Dalam Al-Quran Allah juga disebutkan untuk memperbanyak zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Dalam masalah zikir, ma'asyiral muslimin, itu diperintahkan oleh Allah dengan ingat yang banyak. Tapi dalam masalah amalan soleh yang lain, yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya, tapi adalah ahsanu amala, kualitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makin banyak kita berzikir, lisan kita membaca subhanallah, lisan kita membaca alhamdulillah, lisan kita membaca Allahu Akbar dalam setiap waktu yang bisa kita luangkan waktu ataupun dalam keadaan beraktivitas sekalipun, maka insya Allah itu akan jauh lebih baik untuk kita dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan bahwa di antara bentuk kebaikan itu adalah walhamdulillah wa subhanallah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Bahwa ucapan kalimat zikir alhamdulillah dan subhanallah itu memenuhi timbangan langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Berapa besar pahala yang akan kita dapatkan di saat lisan kita mudah mengingat Allah dengan kalimat-kalimat zikir. Dalam hadis lain juga Nabi menyebutkan saqilatani fil lisan, saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Dia berat dalam timbangan nanti pada hari kiamat, di akhirat kelak, di yaumul hisab. Namun ketika kita ucapkan dia ringan untuk mengucapkannya. Habibatani ila rahman, dan kalimat itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat wa subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Maka Nabi memerintahkan kepada kita agar selepas melaksanakan sholat untuk duduk sejenak
membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, kemudian ditutup dengan tahlil, kemudian berdoalah kepada Allah. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW agar kita jangan ada jarak di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya seseorang ketika ada kesempatan untuk berzikir, melatih hati, meriadah hatinya untuk dekat dengan Allah, namun yang diingatnya adalah dunia selalu. Habis salat Allahumma lantas jalan, habis salam langsung pergi. Kapan kita mengingat Allah lagi kalau bukan ketika habis salat kita mengkhususkan waktu walaupun agak 3 menit atau 5 menit untuk membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula dengan kalimat-kalimat istighfar, minta ampun kepada Allah dari dosa yang kita lakukan. Nabi juga selalu beristighfar. Bahkan Nabi beristighfar sampai 100 kali dalam sehari. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Tentu pertanyaannya, siapa kita dalam kehidupan ini? Berapa kali kita melakukan dosa yang sengaja maupun tak sengaja, sementara zikir kita berupa istighfar kepada Allah sangat jarang sekali. Maka oleh karena itu kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Dan bahkan ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai habis. Kalau bisa kita rutinkan dalam setiap hari, luar biasa janji Nabi SAW, fahuwa min ahlil jannah, kata Nabi. Orang yang membiasakan dalam sehari siang hari dia mengucapkan kalimat sayyidul istighfar, malam hari dia mengucapkan kalimat sayyidul istighfar, maka dia adalah penduduk surga, kata Nabi SAW. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama, zikir dan juga bersolawat. Bersolawat kapan dan bila pun boleh kita melakukan solawat, apalagi ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Ketika nama Nabi disebutkan, seorang hamba tidak mau bersolawat kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Rahima anfu rajulin, celakalah seseorang, zukirtu indahu lam yusalli alayya. Ketika namaku disebutkan, tak terlintas dalam hatinya, di lisannya untuk bersolawat kepadaku. Bahkan keutamaan solawat, kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat 1 kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Apa makna solawat dari Allah? Rahmatuhu wa ridha, rahmat dan keridhaan Allah akan senantiasa dicucurkan kepada orang yang lisannya basah dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, amalan sunnah yang terkadang dianggap remeh oleh sebagian orang, namun mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah-ibadah sunnah di luar ibadah wajib yang kita lakukan. Salat, ada malam hari salat tahajud, siang harinya atau pagi harinya ada namanya salat duha. Apalagi sholat yang setiap waktu kita melaksanakan sholat wajib, ada yang mengiringinya. Itulah yang disebut dengan sholat rawatib atau sholat qabliyah dan ba'diyah. Ketika seorang hamba sudah merutinkan melaksanakan sholat rawatib, maka nanti di akhirat, kata Nabi SAW, Allah akan bangunkan istana khusus untuknya di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesempatan melaksanakan sholat qabliyah, sholat ba'diyah, lakukanlah. Ketika ada kesempatan melaksanakan sholat tahajud di malam hari, bangun di malam hari, maka usahakanlah sholat walaupun hanya 2 rakaat. Demikian pula sholat duha, ada waktu dan kesempatan. Bahkan ada sebagian orang meluangkan waktunya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah ibadah sunnah yang keutamaannya adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula dengan ibadah-ibadah puasa ma'asyiral muslimin. Ramadan puasa wajib 6 hari di bulan Syawal, summa atba'ahu sittan min Syawal. 6 hari puasa di bulan Syawal itu adalah ibadah sunnah. 6 hari di bulan Syawal, Senin dan Kamis dalam setiap minggunya. Bahkan kalau bisa kita seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, puasa lagi, buka lagi. Maka ini tentu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau sanggup. Tak sanggup maka yang bisa kita lakukan. Sebab bertakwa kepada Allah tidak bisa pula dipaksakan ma'asyiral muslimin. Ittaqullah mastata'tum. Kita mampu bersedekah 1.000, orang mampu bersedekah 10.000. Orang itu ekonominya bagus, kita ekonomi kita susah. Maka bersedekah 1.000 segitu yang kita mampu. Ittaqullah mastata'tum. Kita hanya mampu berpuasa Senin dan Kamis. Puasa sekali 2 hari atau puasa Nabi Daud belum mampu, ya udah kita laksanakan puasa Senin dan Kamis. Maka itulah, setidaknya itulah yang membawa menjadi amalan rahasia bagi kita di hadapan Allah dengan mengerjakan yang sunnah. Yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Walaupun dalam bulan Ramadan kita ada yang mempunyai target hafalan, bacaan, 1 bulan khatam Al-Quran, 1 bulan Ramadan bisa 2 kali khatam Al-Quran. Namun bagaimana di luar bulan Ramadan? Sudahkah kita mempunyai target yang seperti itu? Kalaupun tak mempunyai target khatam dalam sebulan umpamanya, setidaknya kita membiasakan dalam setiap hari harus ada membaca Al-Quran. Setidaknya dalam membaca Al-Quran, walaupun tak 1 halaman, setengah halaman pun tak apa-apa. Tidak setengah halaman, 2 baris, 3 baris pun tak masalah. Karena itulah amalan rahasia, amalan sunnah yang bisa kita lakukan, yang rutin bisa kita kerjakan, yang nilainya besar di sisi Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka dia dapat 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dikalikan 10 menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim yang kita baca itu mendapat 30 pahala dan kebaikan dari Allah untuk kita. Apalagi kalau kita wiridkan, kita punya target, kita punya kurikulum untuk membaca Al-Quran. Dalam sehari mesti membaca Al-Quran 3 kali umpamanya. Maka itu sangat luar biasa dan fantastis kepada kita dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang keempat ma'asyiral muslimin, amalan yang barangkali ringan kita mengerjakannya namun pahalanya besar di sisi Allah adalah bersedekah. Sedekah ini maknanya umum ma'asyiral muslimin. Zakat di dalam Al-Quran itu diistilahkan juga dengan sedekah. Sedekah yang wajib itulah zakat. Sedekah yang sunnah ada 2 sifatnya. Pertama materi, yang kedua imateri. Materi itu tidak berkait dengan 2,5%. Ada uang 2.000 masuk dalam kotak infak, itu juga sedekah namanya. Namun ada yang imateri. Senyum kita kepada saudara kita, senyum kita kepada orang lain, itu juga merupakan sedekah, kata Nabi. Tabassuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Atau melalui kalimat lisan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap kita membaca subhanallah itu sedekah, kata Nabi. Walhamdulillah sedekah, wa bikulli takbiratin sedekah. Zikir yang kita baca pada prinsipnya adalah sedekah, namun sedekahnya sifatnya adalah immateri. Yang materi wakaf, zakat, infak yang kita berikan. Kita bantu anak yatim, fakir miskin, pembangunan masjid dan mushola. Kita bantu anak-anak MDA supaya bisa melanjutkan ngajinya. Maka ini adalah merupakan sedekah. Apa keutamaan sedekah? Memadamkan api neraka untuk kita nanti di akhirat. Di saat barangkali ketika semua manusia dalam kepanikan, maka Allah lindungi kita dengan sedekah. Maka orang yang meninggal pun menyesalnya bukan yang lain-lain. Rumahku bagaimana ya Allah, bukan itu. Tapi yang diingatnya adalah bagaimana dengan sedekahku, infakku. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafikun? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin.
Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang masanya nanti. Ketika kamu nanti minta tangguh kepada Allah, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematian kepadaku walaupun hanya sebentar. Maka dua hal yang akan aku lakukan. Pertama, fa'as-soddaqah, aku akan bersedekah ya Allah. Dia bukan ingat kepada anaknya, bukan ingat kepada istrinya, bukan ingat kepada bangunan-bangunan yang megah atau kendaraannya, tapi yang diingatnya adalah untuk bersedekah dengan harta yang telah didapatinya ketika hidup di dunia. Yang kedua, wa akum minas sholihin, aku akan melakukan amalan soleh. Sedekah sifatnya khusus, amalan soleh sifatnya umum. Salat amalan soleh juga, puasa amalan soleh juga, membantu orang amalan soleh juga. Tapi kalau masalah sedekah itu sifatnya khusus. Kenapa sedekah menjadi penyesalan bagi orang? Karena ketika ada masanya nanti, harta tidak berguna bagi kita, jabatan tidak berguna sama sekali. Yang berguna itu adalah ketika hidup di dunia, bisalah harta kita menjadi investasi bagi kita untuk menempuh perjalanan akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin wa ahlikil kufrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah li dzikrillah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا